Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Putri Sapiani dengan NIM 12321000101. Saya dari kelas C semester 2 jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah artikel jurnal yang berjudul Dampak Stunting pada Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Anak usia dini merupakan masa golden age, di mana pada masa ini merupakan fase terpenting dalam proses perkembangan anak. Sehingga sangat diperlukan rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar, untuk mendukung proses tumbuh kembang anak, terkhusus pada proses perkembangan fisik motorik anak. Apabila pada fase ini anak mengalami kegagalan, maka pada fase selanjutnya anak akan mengalami keterlambatan dalam berkembang. Sehingga diperlukan stimulus yang baik untuk menunjang perkembangan anak. Namun, bukan hanya pemberian stimulus, namun pemberian asupan gizi yang baik juga sangat diperlukan. Karena pemberian asupan gizi yang kurang dapat menimbulkan stunting. Dalam penyusunan jurnal ini, menggunakan sebuah metode yang disebut kualitatif studi pustaka, yakni pengumpulan data dengan mencari sumber dan merekonstruksinya dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan dalam pembentukan tulang, tumbuh kembang otot, dan saraf, sesuai dengan rentan usia yang dipengaruhi keterampilan anak. Pada perkembangan fisik motorik ini terdapat dua aspek, yaitu aspek motorik halus dan motorik kasar. Kemudian pembahasan mengenai stunting. Stunting ini merupakan masalah kekurangan gizi yang sangat kronis yang disebabkan karena asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama, sebagai akibat dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi yang diperlukan oleh anak. Sebagai contoh, di mana seorang bayi yang sangat-sangat memerlukan ASI eksklusif dari ibunya, namun pemberian ASI eksklusif itu tidak diberikan dengan baik oleh ibunya, maka bayi tersebut akan mengalami kekurangan gizi karena asupan gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Stunting ini dapat mengganggu perkembangan fisik motorik anak. Terdapat beberapa faktor penyebab stunting, di antaranya yakni asupan gizi, di mana pada asupan gizi ini tidak sesuai dengan kebutuhan anak atau asupan gizi yang kurang. Kemudian ketersediaan pangan tingkat rumahan, di mana seharusnya di setiap rumah memiliki pangan yang mampu memenuhi kebutuhan asupan gizi anak. Kemudian pola asuh, terkait dengan pola asuh orang tua, di mana sangat penting dalam proses perkembangan anak. Kemudian pelayanan kesehatan dan lingkungan, seperti contohnya di setiap desa seringkali ada pengadaan posyandu untuk memeriksa anak-anak usia dini. Dari beberapa faktor yang telah saya sebutkan tadi, akan memiliki beberapa dampak stunting pada perkembangan fisik motorik anak usia dini, yakni diantaranya anak akan mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik, di mana anak yang mengalami stunting cenderung akan memiliki tubuh yang lebih kecil dibanding anak-anak yang tidak mengalami stunting. Kemudian, keterbatasan dalam pencapaian melempar dan menangkap. Nah, melempar dan menangkap ini merupakan bagian dari pergerakan otot-otot halus, di mana anak yang mengalami stunting cenderung tidak akan mampu melakukan melempar dan menangkap karena mereka tidak akan dapat mengkoordinasikan otot-otot mereka. Kemudian risiko cedera yang lebih tinggi. Risiko cedera ini
yakni cedera fisik karena keterbatasan dalam kemampuan gerakan motorik mereka. Hal ini dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam aktivitas fisik dan motorik mereka. Kemudian keterbatasan dalam pergerakan, karena anak yang memiliki stunting akan memiliki keterbatasan dalam pergerakan mereka karena otot-otot serta syaraf mereka tidak terkoordinasi dengan baik. Kemudian kemampuan kognitif terpengaruh. Ternyata bukan hanya perkembangan fisik motorik saja yang terganggu akibat dari stunting, namun kemampuan kognitif anak juga akan terpengaruh karena sel saraf mereka akan terganggu. Sehingga dalam proses pembelajaran pun anak-anak akan mengalami keterlambatan. Maka terdapat beberapa upaya pencegahan stunting, yakni pemberian nutrisi yang cukup, akses terhadap perawatan kesehatan yang maksimal, serta pendidikan tentang pentingnya perawatan anak bagi orang tua dan masyarakat sekitar. Terdapat keterkaitan antara status gizi anak atau stunting terhadap perkembangan fisik motorik anak usia dini. Status gizi yang kurang atau stunting ini mempengaruhi proses perkembangan motorik anak. Dengan gizi yang cukup dan pemberian stimulus yang baik akan membantu anak untuk mengeksplorasi lingkungannya. Keaktifan anak terhadap lingkungan dapat menunjang dan membantu mengembangkan kemampuan-kemampuan gerak yang dihasilkan dari pergerakan motorik mereka. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.